Siapa pecinta MU sejati di sini? Masih ingat Carrick? Iya. Setelah lama tak terdengar di berita panas sepak bola, Chan tersebut kembali mengudara di langit Old Trafford. It's Carrick, you know? Begitulah lirik yang terdengar gemuruh dari tribun supporter. Kata-kata dan nama itu yang jelas ditujukan untuk Michael Carrick yang hari itu telah sukses mengalahkan Manchester City dengan dramatis. Tapi jujur saja, gak ada yang berekspektasi kan kalau Manchester United bakal menang di derby Manchester kemarin. Gak masuk akal memang untuk saat ini. Alasannya jelas, bagaimana mungkin tim yang sedang terjatuh ibarat kata, yang baru memecat pelatih, tak disangka mampu mengalahkan City yang bahkan diperkuat pemain baru yang mahal itu. Namun pertanyaan bukan cuma itu. Setelah mengalahkan Manchester City di Old Trafford, lalu apakah ini hanya kebetulan? Bisakah membawa setan merah ke 4 besar atau kemenangan atas City justru hanya ilusi? Penunjukan Michael Carrick sebagai manajer interim sejatinya sudah dipenuhi gejolak. Setan merah memecat Ruben Amorim usai hasil imbang di derby Mawar melawan Leeds United. Kemudian pihak manajemen menunda perekrutan pelatih baru hingga musim berakhir dan memutuskan menunjuk pelatih interim. Mengerucut 2 nama oleh Gunnar Solskjaer dan Michael Carrick. Kedua pelatih ini sama-sama berpengalaman menjadi manajer interim Manchester United belum lama ini. Ole baru saja didepak Besiktas, sedangkan Carrick sibuk memantau anaknya di Akademi Manchester United. Setelah era Erik dan Ole, sejatinya masih ada nama Ruud van Nistelrooy yang sempat jadi pertimbangan. Tapi karena Van Nistelrooy bergabung ke jajaran kepelatihan Timnas Belanda, namanya tak lagi diperhitungkan. Mengutip The Athletic, jajaran petinggi United sejatinya ingin bertemu Ole terlebih dahulu. Beberapa hari setelah kepergian Amorim, pelatih asal Norwegia itu terlihat di Inggris. Namun karena terserang flu, pihak manajemen menunda pembicaraan dengan Ole. Akhirnya mereka lebih dulu bertemu dengan Carrick, CEO Omar Berada, dan Direktur Sepak Bola Jason Wilcox yang menemuinya. Pertemuan keduanya berlangsung mulus dan positif. Namun Carrick belum tahu hasilnya sebelum para petinggi juga mewawancarai Ole Gunnar Solskjaer. Singkat cerita, setelah wawancara dengan Ole, Carrick-lah yang dipilih untuk menangani MU hingga akhir musim. Lalu banyak pertanyaan, kenapa memilih Carrick? Menurut laporan The Athletic, Wilcox dan Berada terkesan dengan antusiasme pria yang sudah berusia 44 tahun itu untuk menangani setan merah. Tapi bukan cuma itu, mengutip Football 365, jurnalis olahraga David Ornstein mengabarkan bahwa selain para petinggi, para pemain juga mendukung Carrick. Laporan TalkSport juga menyebut bahwa Sir Alex Ferguson lebih merekomendasikan Carrick dibanding Ole. Sekalipun di sisi lain, menurut Rio Ferdinand, Fergie tak lagi punya pengaruh dalam keputusan perekrutan pelatih baru. Dengan dukungan petinggi, pemain, dan bahkan Sir Alex, Carrick pun mantap mengambil posisi sebagai manajer interim. Setelah ditunjuk, Carrick mengumumkan sejumlah staf yang akan bekerja bersamanya. Yang menarik, beberapa staf punya rekam jejak menawan. Salah satunya Steve Holland, mantan asisten Gareth Southgate yang membawa timnas Inggris ke 2 final Euro beruntun. Selain Holland, ada Jonathan Woodgate, asisten Carrick di Middlesbrough. Lalu Travis Binion dan Craig Mawson yang sudah ada di Manchester United sejak 2019. Terakhir, yang cukup mengejutkan, ada nama Johnny Evans yang baru pensiun sebagai pemain musim lalu. Dengan sebagian besar staf akrab dengan budaya United, Carrick ditugaskan mengembalikan tim ke relnya. Tantangan langsung hadir di 2 laga awal, di mana United menghadapi 2 tim teratas, Manchester City dan Arsenal. Carrick hanya punya waktu 3 hari untuk mempersiapkan tim menghadapi City. 3 hari jelas waktu yang sangat sempit untuk laga sebesar derby Manchester. Namun secara tak terduga, pemilik 34 Caps timnas Inggris ini menyulap United menjadi tim yang membuat Pep Guardiola berkali-kali menggaruk kepalanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, United memberi perlawanan alot. Di atas kertas, Carrick memakai formasi 4-2-3-1, formasi yang juga ia gunakan saat menukangi Middlesbrough. Namun pendekatannya berbeda. Saat menangani The Borough, Carrick meminta timnya menguasai bola. Tapi melawan City, United justru dengan senang hati membiarkan lawannya mendominasi. Statistik menunjukkan, setan merah hanya menguasai bola 32% berbanding 68% milik pasukan Guardiola.
Menariknya, berdasarkan data FOTMOB, City lebih banyak menciptakan momentum. Namun hasilnya, Carrick justru mengembalikan DNA lama United, transisional, vertikal, dan cepat. Tiga hal itu terlihat jelas saat melawan Manchester City. MU memang membiarkan City menguasai permainan, tapi ada beberapa hal yang membuat Guardiola frustrasi. United berhasil mengunci Rodri lewat skema overload. FOTMOB mencatat, Rodri hanya sekali menciptakan peluang. Double pivot Kobbie Mainoo dan Casemiro tampil solid. Lini belakang yang dikawal Lisandro Martinez dan Harry Maguire juga sukses meredam Erling Haaland. Ini memaksa City menyerang lewat sayap, mengandalkan Jeremy Doku dan Anthony Semenyo. Namun pertahanan United tetap rapat. City hanya mencatat 1 shot on target dan tak satu pun big chance tercipta. Sebaliknya, MU mampu menembus pertahanan City dengan relatif mudah. Total 11 tembakan dilepas, 7 tepat sasaran, dan 5 berbuah gol. Meski 3 dianulir, 2 gol cukup memastikan kemenangan. Sekalipun dizolimi, MU tetap tenang dan tak terpancing perdebatan. 3 gol yang dianulir anggap saja diskon untuk tetangga sendiri. Yang penting, you still win the game. Kemenangan atas City juga menjaga rekor Carrick. Dari 4 pertandingan, ia meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, termasuk kemenangan atas Arsenal. Ini menjadi pembuktian bagi Carrick yang sebelumnya diremehkan sebagai pelatih interim, bahkan dari legenda United sendiri seperti Gary Neville dan Roy Keane. Namun Carrick memilih fokus. Mengutip BBC, komentar dari luar bukan tekanan baginya. Targetnya jelas, membawa MU kembali ke zona Eropa dan memperbaiki citra klub. Kunci utamanya adalah konsistensi. Karena itu, Carrick tetap rendah hati dan menahan euforia. Ia juga mulai membangun filosofi baru yang tetap berpijak pada DNA United. MU saat ini adalah tim yang sedang kembali menemukan jati dirinya. Bukan lewat dominasi penguasaan bola, tetapi melalui karakter, disiplin, dan transisi cepat yang menjadi DNA lamanya. Di bawah Michael Carrick, Manchester United tampil lebih pragmatis, solid, dan berani menghadapi tim besar tanpa inferior. Kemenangan atas Manchester City bukan sekadar 3 poin, melainkan sinyal bahwa Setan Merah mulai bermain dengan identitas yang jelas, etos kerja tinggi, dan arah yang lebih terstruktur, meski konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah utama. Siapa yang pencinta sejati MU? Michael Carrick? Apa alasan memilih MU? Komen dan subscribe ya!